Nah, ini udah pada masuk semua ya. Nah, di sini masih 7 orang, 8 orang. Nah, saya mau nanya nih, satu kelas ada berapa orang nih? Halo nih. 40, Sir. 38. Biasanya masuk kemarin 38. Ada 40. 8. Ada 40, 38. Kita ambil tengahnya aja, 39 ya. Ya. Oke, nah ini masih ada 12 orang. Kita tunggu temennya dulu ya. Boleh kan? Saya ulangin, kenapa sedari tadi matiin sama hidupin Zoom-nya? Suara saya kedengaran tidak? Kedengaran ya? Tengah. Nah, alasan saya kenapa buat kayak gitu, kalau misalnya kita masuk sekolah itu jam 11, masuk pelajaran komputer, nanti jam 11 juga masuknya. Biar nanti waktu kita juga tidak terhapus atau tidak berkurang. Oke, boleh ya? Nah, ini sambil menunggu temannya, kita tunggu dulu temannya 5 menit lagi. Sambil saya buka nih ya. Sekolah, bermain-main. Sekolah, jangan. Tunggu dulu temannya yang lain. Masih 15 orang. Ikut ada 16. Oke, nah ini ya. Halo. Nah, ini Nah, oke. Nah, kita coba diambil dulu bukunya. Udah pada diambil belum bukunya nih? Udah pada diambil belum bukunya? Ayo tunjukin dulu di mana bukunya. Yuk kasih tahu sama bukunya di mana. Tunjukin dulu bukunya biar kita masuk pelajarannya. Nah. Ini, Sir. Oke, nah, thank you Justin. Oke, nah, ini saya mau bertanya nih, selama libur kemarin kemana aja nih waktu sebelum masuk sekolah? Di rumah aja ya? Belum kemana-mana, Sir. Belum kemana-mana ya, benar ya? Oke, nah, ini kita Ke nunggu rumah nenek aja. rumah nenek aja. Nah, sekarang itu lagi ada PPKM ya atau penyekatan, jadi biar kita di rumah aja. Di sini ada yang rindu sekolah tidak? Rindu. Rindu ya. Kemarin pernah sempat masuk tidak? Ini sekarang kelas 5, kelas 3 kemarin masuk ya, benar ya? Kelas 4 kan full di rumah aja ya. Oke, nah jadi kita sekarang ini lagi yang namanya COVID. Ada yang tahu tidak kepanjangan COVID? COVID-19. Virus corona. Nah, COVID itu artinya coronavirus atau coronavirus. Oke, nah, jadi kita selagi di sini, seharap di rumah aja ya, di rumah lihat nih, seaja mengajar sekarang di rumah karena dari pemerintah berkata kalau kita di rumah aja. Oke. Nah, jadi kita sekarang di sini ada yang udah mengenal saya tidak? Belum. Belum ya? Belum pernah ketemu. Oke, nah nanti untuk kelas 5, kelas 6, sama kelas 7 nanti mana tahu masih di Medan Mulia saya yang akan mengajarin. Oke, nah perkenalin nih. Nama saya itu di situ ada tertulis tuh. Siapa nama saya itu? Sir Jovan. Sir Jovan. Sir Batman. Aku Sir Batman. Itu Sojovan ya. Oke. Nah, ini saya buat dulu di sini nih. Oke, nah itu nama saya itu sebenarnya adalah Joshua Van Situmorang. Oke, kenapa saya dibuat namanya Jovan? Karena nama saya itu adalah Joshua Van. Jadi kalau panggilannya itu dihapus SUA-nya. Nah, jadilah Jovan. Oke, paham ya? Oke, nah di sini udah pada kenal semua tidak sama kawan-kawan sekelasnya? Kenal.
Oke, nah udah kenal. Nah, sekarang saya ini mengajar dari rumah. Karena Frederick saya mengajar dari rumah karena dari aturan pemerintah kita harus bekerja di rumah atau WFH. Ada yang tahu tidak apa kepanjangan dari WFH? Work from home atau artinya bekerja di dalam rumah. Nah, jadi sekarang udah lewat 5 ya, benar ya? Nah, kita lanjut topik kita itu. Coba dibuka dulu. Bukunya di halaman 1. Coba dibuka dulu bukunya di halaman 1 nih. Udah dibuka semua tidak? Bukunya di halaman 1. Udah. Udah. Nah, kalau udah bukunya di halaman 1, saya mau bertanya nih. Kepanjangan dari TIK itu apa nih? Apa kepanjangan dari TIK? Ada yang tahu tidak? Kepanjangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, benar ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Oke, thank you. Kepanjangan dari TIK itu T-nya itu adalah teknologi, I-nya adalah informasi, K-nya adalah komunikasi. Oke, nah jadi kalau di TIK ini kita Nah, jadi kalau di TIK ini kita belajar bukan hanya tentang si komputernya aja. Tapi tentang mouse. Oke. Hmm. Pemerintah menyuruh kita untuk di rumah, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau TIK ini teknologi informasi komunikasi, itu yang dipelajarin apa aja nih? Tentang si komputer atau handphone atau smartphone, benar ya? Nah, kalau Aku pegang handphone. sekarang murid-murid kelas 5 ini nge-zoom-nya melewati apa nih? Komputer atau handphone atau smartphone? Handphone. Handphone ya. Handphone, laptop. Oke, ada yang handphone, ada ya laptop. Nah, ada yang pakai komputer nih, Evelyn pakai komputer nih. Oke, nah nanti saya jelasin ya, kalau ini kita belajar TIK itu tidak melulu tentang komputer. Kalau misalnya kita tadi ada masuk sekolah, kita akan yang namanya mengejar namanya praktek, benar ya? Nah, di sini saya mau bertanya nih sama murid-murid kelas 5 sebelum masuk. Kedengaran tidak lagi sekali lagi suara saya? Jelas ya? Dengar. Jelas. Jelas. Oke. Nah, kalau sudah jelas kita masuk. Tadi saya sudah bertanya sama murid-murid kelas 5, TIK itu adalah teknologi informasi komunikasi. Oke. Nah, kalau disesuaikan dengan buku kita, halaman 1 itu tulisannya adalah mengenal perangkat keras komputer. Mengenali perangkat keras komputer. Nah, benar. Nah, kalau namanya perangkat keras itu maksudnya gimana nih? Ada yang tahu tidak? Contohnya perangkat keras itu apa? Perangkat itu misalnya barang keras. Kalau di komputer barang-barang keras itu ada apa aja? Magnet. Besi. Ada apa lagi nih? Ini yang berhubungan dengan komputer. Ayo coba dijelasin. Atau dengan handphone dulu nih, ada handphone. Semua memakai komputer, semua memakai handphone ya, benar ya? Nah, semua udah pernah memakai komputer. Oke, nah kalau misalnya di handphone perangkat keras itu contohnya itu adalah si handphonenya tersebut. Oke, kemudian ada chargernya. Nah, chargernya itu perangkat keras atau tidak? Chargernya itu keras atau tidak? Keras. Keras ya. Nah, itu Perangkat disebut keras. Nah, kalau di laptop atau komputer itu seperti si Evelyn, itu ada mouse, ada apa lagi nih Evelyn? Print. Ada print, keyboard, dan lain sebagainya. Oke, nah kita akan bahas buka di halaman 3 nih. Gak punya buku, Sir. Gak punya buku. Belum punya buku, Sir. Kenapa tidak punya buku? Belum anak beli baru. atau gimana? Oh, David anak baru. Baru, Sir. Jadi belum dapat buku. Sir. Atau gimana nih? Belum beli, Sir. Oke, Lagi mami ambil. Oke. Lagi ambil. Masih baru belajar kok udah ada yang menguap sih Kevin. Oke. Ketawa si Kevin. Oke, nah kita akan masuk biar saya bacain ya.
sepanjang sejarah manusia telah menemukan berbagai mesin yang memudahkan perhitungan. Oke, nah jadi komputer itu berguna untuk memudahkan si manusianya. Benar ya? Nah, jadi kalau misalnya gini, komputer memudahkan manusia, contohnya itu untuk ngapain nih? Menghitung. Oke, yang pertama untuk menghitung. Ayo, yang lain bagaimana? Mengetik. 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 Oke, apalagi nih? Mengetik. Membuat Menghitung, membuat pesan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut juga dengan teknologi. Komputer itu berguna untuk membantu manusianya. Sama juga seperti handphone atau smartphone kita. Oke. Nah, jadi kalau misalnya smartphone juga atau handphone kita berguna juga untuk membantu manusia. Contohnya, sekarang lagi zamannya COVID atau coronavirus, benar ya? Nah, membuat informasi, mengirim pesan, membuat pesan, Oke, menghitung. Oke, benar. Thank you, Evelyn. Nah, jadi di dalam komputer itu atau smartphone kita, biarpun kita lagi jauh zaman sekarang, oke, selagi di rumah nih, kemudian murid-murid kelas 5 lagi juga berada di rumah, benar ya? Semuanya lagi berada di rumah. Nah, jadi karena lagi adanya COVID zaman sekarang, kita lagi berjauhan, kita bisa tetap memakai namanya aplikasi Zoom. Teknologi. Oke, nah aplikasi Zoom inilah yang membantu kita untuk belajar dan mengajar. Jadi biarpun saya di rumah, murid-murid di rumah, kita masih tetap bertatap muka atau bisa dibilang face to face. Oke, nah nampak muka saya tidak? Nampak ya? Jelas ya? Nah itulah yang dimaksud juga dengan di memudahkan si manusianya. Oke, nggak apa-apa Melinda kalau telat datang. Oke, nah kita lanjut nih, ada 33 orang. Nah, jadi komputer itu atau mesin hitung itu dibuat pada tahun lebih kurang 5.000 tahun yang lalu. Wow, kalau kita lihat itu 5.000 tahun yang lalu. Sekarang umur murid kelas 5 itu rata-rata umur berapa nih? Sekarang umur berapa nih? Umur berapa? 9 atau 10? Aku 11, Sir. Oke, ada yang 9, ada yang umur 10. Nah, maksimal itu sampai contohnya ada yang umur 11 tahun nih contohnya ya. Nah, kalau ini dibilang lihat komputernya atau mesinnya ini tercipta 5.000 tahun yang lalu. Berarti ada berapa kali umur murid-muridnya ini nih? Berarti di zaman dahulu kali. Oke. Nah, jadi awalnya itu adalah mesinnya ini. Yang dikembangkan di antara lain adalah Pascal mesin arithmetic key atau tahun 1642. Oke, nah di gambarnya itu udah ada nampak ya. Coba dilihat di bukunya itu halaman 3. Oke, nah rata-rata umurnya 10-11 ya. Nah tadi saya bandingin, coba dibandingkan dengan di bukunya itu ada gambar, itulah mesin 5.000 tahun yang lalu. Oke, berarti itu adalah kakek kita itu, kakeknya kakek kita itu. Oke, dia udah tua banget. Oke, nah yang punya buku, coba dibaca dulu bagian A, bagaimana komputer mengolah data. Ayo satu orang. Oke, Evelyn, coba dibaca dulu Evelyn. Evelyn ya, sepilih orangnya Evelyn Reinhardt. Coba dibaca dulu satu orang, Evelyn Reinhardt. Bagian A. Bagaimana komputer mengolah data? Komputer merupakan Bukunya udah datang, bukunya. Oke. data. Artinya kamu dapat membuat, mengakses, dan mengubah data seperti angka, huruf, atau kata. Bahkan suara menjadi informasi. Oke, thank you Evelyn. Sampai di situ aja Evelyn. Oke, biar selanjutnya. Thank you Evelyn. Oke, ini saya matiin dulu suaranya. Oke, nah jadi fokusnya kedengaran suara se. Nanti kalau misalnya bilang aktifin suara, barulah diaktifin.
Saya tidak bisa melihat screen-nya hitam. Oke, kalau misalnya screen-nya hitam nih, saya buat lagi coba. Itu tolong dulu jangan dicoret-coret. Oke. Nah ini, udah nampak tidak screen-nya? Ya, saya bagiin. Ayo semua bagaimana? Nampak ya? Di chat aja, di chat biar nggak rame nih. Oke, sudah nampak ya? Nah, kemudian ini saya perbesar lagi. Gini nampak? Lebih besar lagi, nampak ya? Nah, oke. Tadi teman kita Evelyn sudah baca. Komputer merupakan mesin pemrosesan data. Nah, yang namanya data itu adalah dokumen. Jadi di dalam dokumen itu. Sir, Oke, iya. Kenapa David? aku udah punya buku halaman berapa, Sir? Halaman 3 David. 3. Iya. Bukunya coba dibuka dulu bukunya di halaman 3. Oke, nah ini jangan dicoret-coret nih, kita lagi belajar. Oke, siap. Oke, jadi buka bukunya di halaman 3. Kalau udah, kita lanjut. Di bagian A ya, bagaimana komputer mengolah data. Artinya kita dapat membuat, mengakses, dan mengubah data. Seperti angka, huruf, kata, gambar, bahkan suara. Menjadi informasi yang penting bagi penggunanya. Informasi yang penting bagi pengguna. Bisa. Oke, nah thank you. Nah, kalau misalnya yang namanya angka itu bagaimana nih? Contohnya, ayo sebutin. Yang namanya angka itu seperti bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau angka itu bisa disebut dari 1, angka 1 ya, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Oke. Nah, kalau yang namanya huruf, itu bagaimana nih huruf? Oke, kalau huruf itu adalah A, B, C, D. Oke. Nah, kalau misalnya yang dinamakan kata itu, contohnya itu adalah aku, kamu, dan dia. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai huruf, kata, angka, dan lain sebagainya. Oke, nah kalau gambar itu adalah seperti Oke, kalau gambar itu seperti begini ya. Oke, nah kita lanjut. Menyelesaikan berbagai pekerjaan tersebut, komputer ini menjalankan 4 prinsip kerja dasar, yaitu yang pertama, menerima informasi. Yang kedua, memproses informasi berdasarkan perintah yang diberikan. Yang ketiga, menyimpan informasi. Keempat, menampilkan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami. Oke, nah seperti di gambar. Coba dibuka dulu buku gambarnya, buku gambar. Di bukunya di halaman 3. Oke, di halaman 3 kan ada itu gambarnya. Coba dilihat di sini ada tulisan yang namanya input. Input, Nah, ada isi, apa lagi? output. Oke, nah input di gambar di bukunya itu ada gambar input. Ada apa aja itu di dalam inputnya itu? Ada gambar. Mouse. Mouse. Oke, yang pertama ada keyboard. Keyboard. Kemudian ada mouse. Di bagian processing itu apa namanya tuh di processing? Dia kayak gambar apa tuh? Banyak itu yang hitam-hitam apa itu? Motherboard. Oke, nah, processing itu adalah gambarnya itu disebut sebagai motherboard. Oke, yang artinya motherboard itu apa nih? Arti mother apa nih? Arti mother apa nih bahasa Inggris? Mother apa mother? Ibu. Mother artinya adalah ibu atau mama. Nah, jadi di dalam motherboard itu adalah bagian-bagian yang pentingnya atau bisa disebut CPU-nya. Nah, kemudian di bagian output, di output itu ada bagian apa aja tuh? Monitor, printer sama Output itu ada monitor. Di bagian storage, apa arti storage? Arti storage itu apa? kaset. Storage itu artinya adalah penyimpanan. Jadi setelah kita melakukan tugas atau melakukan sesuatu akan disimpan di dalam
storage-nya. Oke, nah kita lihat Tapi yang jika pertama. penimpanannya penuh sudah tidak bisa menyimpannya lagi. Oke. Hi, friend. Nah, ini kita lanjut nih. Tadi di bagian input itu ada yang namanya keyboard, benar ya? Nah, di sini udah saya tulis ada namanya keyboard. Ayo, satu orang. Naomi Keinara. Coba dibaca dulu, nak. Naomi Keinara. Ini saya udah buat nih. Nampak tidak? Ayo dibaca. Keyboard merupakan perangkat input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard berfungsi memasukkan huruf-huruf, angka, ataupun karakter khusus dan sebagian media bagi pengguna untuk melakukan perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file atau membuka file. Oke, thanks Naomi. Oke, nah di sini udah ada keyboard. Nah, keyboardnya itu saya pilih yang ada gambarnya dan berwarna seperti begini. Oke, ini Louis Koch. Ini yang mana orangnya nih? Itu kok digambar-gambar begitu sih? Oke. Nah, ini kita lanjut ya. Wait ya. Ayo, yang mana nih? Orang ini ada banyak orang. Kenapa semuanya rata-rata tidak mengaktifkan kameranya? Coba dibuka dulu kameranya nih. Biar saya tahu. Bukannya dari peraturan sekolah kita wajib membuka kameranya. Biar apa? Biar saya tahu itu lagi diperhatikan atau bagaimana nih. Oke. Ayo, coba dibuka dulu kameranya. Nah, kalau udah dibuka, ya udah kita lanjut. Jadi di keyboard ini kita bisa menulis yang namanya itu adalah mengetik huruf-huruf. Huruf itu adalah dari A, S, dan lain sebagainya. Ini juga ya, ada A, B, C, D, 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Oke. Oke, nah ini ya, saya harap jangan ada yang mencoret-coret lagi, biar semuanya pada paham. Nah, kalau di dalam buku kita itu, dia tidak ada penjelasannya mengenai si keyboardnya. Saya udah buat penjelasannya mengenai si keyboardnya yang berfungsi untuk begini. Oke, nah kemudian kita masuk di bagian processing-nya. Oke, nah di sini ada lengkap, ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Nah, oke, nah inilah yang disebut tadi sebagai motherboard. Mirip tidak dengan yang di buku? Ayo coba satu orang. Mirip tidak dengan yang ada di bukunya? Mirip ya. Nah, jadi guna motherboard ini adalah sebagai hampir mirip. Nah, memang hampir mirip bukan berarti berbeda. Itu gambarnya sama, lihat. Kalau di dalam bukunya itu ada spasi di antara ini. Lihat. Nah, di sini ya. Coba mirip seperti yang ada di buku. Oke, berarti itu dia sama-sama motherboard. Arti motherboard itu adalah sebagai pusat kendali yang mengatur kerja semua komponen yang terpasang padanya, seperti pemberian daya listrik pada setiap komponen komputer. Nah, kalau di manusia, pusat kendali itu ada di mana nih? Di tubuh manusia itu pusat kendalinya di mana? Nah, ayo masih satu orang yang menjawab. Pusat kendali tubuh manusia itu ada di mana? Oke, nah jawaban yang benar itu adalah otaknya, bukan tulang. Oke, nah jadi motherboard ini adalah otaknya si komputer. Jadi kalau misalnya tidak ada ini, maka tidak adalah yang namanya si komputernya, karena dialah ya mengatur semua kerja komponennya. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Saya udah ngubungin juga dengan si manusianya. Oke, kemudian di bagian output itu ada apa aja nih? Tadi udah dibilang. Di bagian output ada apa aja?
Oke, Naomi benar ya. Di dalam motherboard itu ada memori, prosesor, hard disk, dan lain sebagainya. Nah, coba kembali di buku cetaknya di halaman 3. Oke, coba buka kembali buku cetaknya di halaman 3 itu ada yang namanya monitor sama printer. Oke, nah kalau kita lihat gunanya monitor itu apa nih? Ayo, satu orang gunanya monitor itu sebagai bagaimana nih? Kegunaan monitor. Mengetik. Oke, kurang tepat. Ayo, gunanya monitor apa? Tadi kalau untuk mengetik itu adalah kegunaan dari si keyboard. Karena di sini Kegunaan prosesor menampilkan gambar. Oke, benar. Kalau keyboard itu berguna untuk tadi mengetik ya, memasukkan huruf berarti sama juga mengetik. Kalau monitor itu berguna atau berfungsi untuk memunculkan gambar. Oke, sama seperti di layar handphone kita atau di layar komputer atau PC kita. Nah, kalau misalnya di situ adalah muncul sebuah gambar. Oke, nah seperti gambar di handphone kita. Seperti sekarang kita ini lagi nge-zoom, itulah yang disebut sebagai layar monitor. Nah, jadi dia menampilkan apa yang ada di monitornya. Oke, nah ini kita buka dulu, ada serasa monitornya. Oke, nah ini monitor. Oke, monitor komputer adalah jenis perangkat keluaran. Sesuai ya, keluaran artinya adalah si output-nya. Ini sebuah adalah output yang berupa signal elektronik, yaitu gambar yang ditampilkan di layar monitor. Nah, kalau sekarang kita lagi nge-zoom, maka muncullah tampilan kita lagi nge-zoom di sini. Oke, nah gambar yang tampil merupakan hasil pemrosesan data ataupun informasi yang ada di dalamnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak? Tentang tadi kita bahas ada keyboard, ada apa lagi nih? Keyboard, motherboard. Nih, ada outputnya. Ada yang mau ditanyain tidak? Ada yang mau ditanya tentang pelajarannya? Nggak ada? Oke. Oke, semuanya jawabannya adalah tidak. Oke, berarti semuanya sudah paham dari apa yang saya ucapkan. Oke, nah di sini kelewat di input tadi ada gambar keyboard sama mouse. Kalau kegunaan mouse itu apa nih? Ayo, kegunaan mouse itu bagaimana? Buat apa mouse? Yuk, guna mouse itu ngapain? Tahu sah untuk menggerakkan yang biasanya. Oke, nah ini ya. Yang namanya itu mouse adalah untuk menggerakkan yang gambarnya ini ada seperti panah ini di layar murid ada gambar. Nah, ini disebut sebagai kursor. Nah, sama menggerakinnya melalui mouse. Oke, nah lebih tepatnya ini coba dibaca nih satu orang. Kita pilih orangnya Brandon Antonia, coba dibaca dulu Brandon. Nggak dengar ya? Atau ada yang mau baca tidak satu orang? Ayo, atau Louis Kwok nih, mana nih orangnya nih Louis Kwok? Coba dibaca dulu Louis. Coba dibaca dulu Louis, apa yang disebutnya? Mouse adalah salah satu perangkat masukan yang berfungsi memindahkan pointer atau kursor. Secara sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol, yaitu tombol kiri, tombol kanan, dan tombol penggulung. Tombol penggulung ini terletak di tengah. Oke, thank you Louis. Oke, nah jadi di tombol ini adalah
tombol kiri, tombol kanan, sama penggulungnya atau disebut sebagai scroll. Nah, tombol kiri ini berguna untuk kita klik 2 kali untuk memicet untuk membuka suatu program atau aplikasi. Oke, nah kalau klik kanan ini kita bisa melihat berbagai macam pilihan yang ada di dalamnya. Oke, kalau tengah ini biasanya kita untuk menggulung layar atau untuk memindah-mindahkan layarnya seperti begini. Nah, saya ini memakai yang namanya yang di tengah ya disebut sebagai scrolling atau penggulungnya. Oke. Nah, mouse-nya ini adalah untuk memindahkan pointer atau kursor. Nah, pointer atau kursor itu adalah seperti tanda panah yang ada di sininya nih ya. Oke, sampai di sini. Lagi mau ditanya tidak? Kita udah bahas tadi ada keyboard, ada mouse, ada motherboard, kemudian ada monitornya. Kita masih belajar di bagian A, bagaimana komputer mengolah datanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak? Tidak, Sir. Oke, ini dari tadi bertanya, seapa itu yang disebut juga sebagai joystick? Oke, nah di joystick itu kita belajar di halaman berapa nih? Oke, joystick kita belajar di halaman 4. Oke, nah ini kita bahas dulu bagaimana komputer. Coba dibuka bukunya dulu ya di halaman 3. Bagaimana komputer mendapatkan input? Dengan program pengolah kata, kita dapat mudah menyisipkan atau menghapus suatu kata. Untuk melakukan hal tersebut, kamu harus atau kita harus terlebih dahulu memasukkan kata atau kalimat dalam komputernya. Nah, jadi ibaratnya itu seperti yang ada di buku, jadi kita bisa memasukkan nih ya, seperti di buku katanya, menyisipkan atau menghapus kata. Nah, jadi kalau di sini adalah perangkat, maka di sini bisa kita hapus tulisan perangkatnya. Kita hapus tulisan, kemudian bisa kita masukin satu. Oke, kenapa Luis kok berangkat tangan nih? Ada yang mau ditanyain Luis? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke. Nah, kita buka di halaman 4. Coba dibuka dulu bukunya di halaman 4. Nah, kata yang kamu ketik di dalam komputer disebut juga dengan input. Nah, jadi input itu adalah memasukkan. Jadi kalau misalnya kita mengetik, oke ini saya kasih contoh nih. Bentar ya. Terus saya buka nih. Nah, ini saya lagi buka nih. Nah, di sini ada nampak tidak selagi membuka yang namanya keyboard online ini. Nampak ya? Nampak? Gimana nampak ya semua ya? Nah, jadi kalau Nah, jadi kalau misalnya tadi sesuai dengan buku, ketika kata yang kamu ketik di dalam komputer disebut juga dengan input. Nah, di sini perangkat. Kemudian se-enter di sini kita buat adalah perangkat output atau input. Nih, saya ketik input. Nah, maka di sini ada tertulis yang namanya input. Oke, nah jadi kata yang kita masukin itu termasuk juga dengan input. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Ada ya? Nah, kita lanjut. Oleh karena itu, input dapat dikatakan sebagai data atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputernya. Oke, alat yang digunakan untuk memasukkan perintah atau informasi ke dalam komputer disebut sebagai alat inputnya. Alat input ada bermacam-macam jenisnya, tergantung pada jenis input yang akan dimasukkan ke dalam komputer. Misalnya untuk mengetik kata, kamu dapat menggunakan keyboard. Nah, kalau untuk mengetik, kita menggunakan keyboard. Itu disebut juga sebagai alat input. Ini ya. Kemudian,
Untuk merekam suara kita menggunakan apa nih? Untuk merekam suara dalam komputer kita juga bisa menggunakan yang namanya mikrofon. Ini ya, ada mikrofon yang berguna untuk merekam suara. Kalau yang namanya speaker itu berguna itu untuk mana nih speaker? Oke, speaker. Nah, kalau speaker itu adalah mengeluarkan suara. Kalau untuk menyimpan suara atau berhubungan ngomong, kita menggunakan yang namanya mikrofon. Bahkan mouse yang kamu gunakan juga merupakan alat input mouse nih ya. Oke, gambarnya yang pertama itu adalah joystick. Ayo coba satu orang, apa kegunaan joystick? Ini. Apa kegunaan joystick? Ada yang tahu tidak apa kegunaan Untuk joystick? menunjukkan apa yang kita sentuh atau apa yang kita tekan. Oke. Nah, kegunaan joystick ini biasanya untuk bermain game. Oke, nah, jadi kegunaan Juga joystick ini digunakan sama seperti mouse lebih tepatnya, tetapi dia lebih berguna untuk bermain game. Lihat ya, fungsi joystick itu terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, sebagai pelengkap untuk memainkan permainan. Nah, jadi kalau untuk memainkan permainan kita lebih enak memakai ini. Apalagi untuk yang bermain tembak-tembakan. Kita bisa arahin, kemudian ada tembak-tembakannya seperti begini dan tombol lainnya. Kalau di mouse tadi ada terdiri berapa kata nih? Ada berapa bagian aja nih mouse? Ayo coba disebut. Ini kayak untuk mainan gitu loh. Ya benar ya, joystick itu berguna untuk bermain game. Oke, nah Stephanie benar tadi kalau mouse itu untuk ada 3. Kita kembali lagi ke mouse. Kalau mouse itu ada 3, yang pertama itu adalah klik kiri, tombol kiri, tombol kanan, sama penggulung. Kalau di joystick itu ada banyak tombolnya, ini kiri, kanan, atau ini banyak tombol-tombol yang lainnya. Nah, ini semua tombol ini berguna untuk sebuah game. Atau biasa kita sebut bisa juga sebagai stick PS ya. Stick PS kurang lebih ini ya. Nah, yang pertama itu sebagai pelengkap untuk memainkan permainan video yang digunakan dengan lebih dari 1 tombol. Oke. Misalnya PS ya. Naomi, kenapa Naomi? Ada yang mau ditanya Naomi? Biasa joysticknya kalau dipakai papa untuk main bentuknya enggak gitu. Oke. Joystick sama stick PS itu hampir sama, bukan berarti sama. Lihat ya, seperti Moko tadi bilang, joystick hampir sama seperti stick PS, tetapi bukan sama. Nah, ibaratnya juga setir mobil sama setir motor beda tidak? Beda ya? Beda. Nah, karena berbeda itu, tetapi tujuannya sama tidak? Guna setir motor sama setir mobil buat apa nih? Mengendarai. Nah, gunanya itu adalah untuk memindahkan arah. Nah, seperti begitu ya. Jadi joystick sama stick PS hampir sama. Tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk bermain game. Oke. Nah, yang pertama tadi adalah untuk permainan video, kemudian untuk mengontrol dalam permainan video. Kita lanjut. Sampai di sini ada mau ditanya tidak? Nggak ada. Waktu kita sudah habis, tinggal dari 1 menit lagi. Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita selesaikan sampai di sini. Oke, kita selesaikan sampai di sini. Kita berjumpa di minggu depannya. Seharap untuk minggu depan. Datang ya dan seramen ya, oke? Bye-bye. Keren ya. Bye. Bye. Mak.